sesuatu hal yang berwarna putih, Iya. ya itu batu kita bilang adalah keputihan. Nah, tapi kalau misalnya dia keluar cairannya adalah bening, kita nggak bisa bilang itu keputihan. Hmm. Rollin Podcast, Ngobrol Infinity. Halo Rollers, kembali lagi bersama saya Nadia Yakub yang akan menemani kamu nih ya Rollers. Dan ya di episode kali ini kita kedatangan teman ngobrol dari bidang kesehatan yang tentunya nanti akan banyak berbagi seputar kesehatan reproduksi. Nah untuk itu langsung saja mari kita sambut Dr. Herdana. Ya, selamat Iya, siang. selamat datang dok di podcast Rollin Ilmu Komunikasi. Jadi Ya, gimana nih perasaannya dok? ya, saya merasa terhormat ya kita jadi bisa berdiskusi. Jadi ini memang hal yang pertama saya di podcast di Sulawesi Tengah. Iya, Ya, iya luar biasa sekali ya Rollers. Nah, jadi saat ini ya kita sedang bersama Dr. Herdana Suwartono, SPOG, subspesialis onkologi, selaku dokter spesialis kandungan, konsultan onkologi ginekologi. Nah, dok, sebelum kita membahas lebih lanjut ke topik kita, nah mungkin dari Rollers masih belum tahu apa sih sebenarnya itu onkologi dan ginekologi, dok? ya, oke. Jadi untuk onkologi dan ginekologi artinya adalah eh, bidang penyakit kebidanan dan kanker. Jadi kalau untuk kita bicara misalnya ada orang spesialis obstetri Iya. ginekologi, berarti kan dia ada obstetri, ada ginekologi. Jadi obstetri itu adalah semua hal yang berkaitan dengan kebidanan. Kalau ginekologi adalah semua yang berkaitan dengan penyakit kandungannya. Karena semua itu jadi satu. Nah, sedangkan sub yang saya ambil adalah sub bagian kanker yang memang lebih mendominasi dengan ke arah keganasannya. Karena ginekologi itu belum tentu ganas, tapi kalau kanker itu sudah pasti ganas. Iya dok. Kalau obstetri sendiri itu dok, apakah itu ada jenis-jenisnya atau macam-macamnya dok? Tidak, jadi kalau yang obstetri itu adalah Mm-mm. yang benar-benar memang untuk kehamilan. Oh, Nah, jadi berarti khusus untuk untuk hamil kehamilan. ya, untuk hamil Iya. dengan segala masalahnya hamil itu namanya obstetri. Oke. Nah, dok, kalau kehamilan ini kan juga berkaitan dengan reproduksi ya, Ya. dan juga tentunya kita, apalagi rollers ya, yang remaja, tentunya kita harus bisa menjaga kesehatan reproduksi. Nah, tapi mungkin boleh dijelaskan nih dok, sebenarnya kesehatan reproduksi itu apa dan indikator ataupun juga permasalahan dari reproduksi itu ditandai dengan apa dok? Ya, jadi kalau untuk kesehatan reproduksi itu adalah suatu kesehatan, ya, adalah kesehatan yang memang meliputi dari seluruh organ reproduksi, baik itu Hmm. laki-laki ataupun pria. Ya, jadi dimulai dari masalah yang sederhana sampai dengan masalah yang complicated atau yang rumit. Iya. Contohnya yang paling sederhana adalah pada wanita itu terjadi haid. Iya. Ya, kalau memang normalnya itu mungkin SD kelas 6 atau SMP kelas 1 sudah Iya. haid toh. Tapi kalau pada beberapa kasus mungkin ada yang sampai umur 15 masih belum haid. Nah, itu sudah mulai Iya. gangguan ginekologi namanya, bukan ke Oh. obstetri. Tapi kalau misalnya untuk yang hamil, dia di obstetri. Kalau untuk yang ginekologi, dia eh, itu gangguan-gangguan seperti itu. Tapi dok, kalau misalnya lambat haid itu apa penyebabnya dok? Ya, faktornya banyak, tergantung. Lambat haid nanti akan dikategorikan apakah dia memang yang termasuk primer atau Iya. memang dari awal eh, pubertas dia memang belum haid, bisa juga sudah pernah haid tapi kemudian hilang haidnya. Nah, Hmm. itu yang sekunder. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya sebenarnya apa. Dan setiap orang berbeda, nggak bisa kita samakan antara eh, ini si A dengan si B dengan si C itu tidak pernah sama. Iya, berarti bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki ya wajib juga untuk bisa menjaga kesehatan reproduksi ya dok. Ya, seperti Iya. laki-laki juga kan banyak juga bahkan bayi-bayi itu ada juga sekarang beberapa kasus malah bayinya pada saat dia lahir mungkin dia apa eh, tertutup kulupnya itu ya. Jadi makanya mungkin harus sunat. Jadi mungkin harusnya disunat mungkin bisa nanti-nanti mungkin harus disunat cepat kalau nggak gitu dia nanti akan susah buat buang air kecilnya. Itu juga termasuk bagian kesehatan reproduksi. Iya. Kalau secara spesifiknya dok, untuk menjaganya itu harus seperti apa sebaiknya dok? Ya intinya adalah kebersihan. Oh Nah, jadi iya. kebersihan. Jadi mulai dari umur masa pubertas Iya. ya, masa puber itu dari mulai rambut pubis ya, kemudian pertumbuhan payudara, pertumbuhan penis ya, terus Iya. kemudian
pertumbuhan rambut-rambut kemaluan, itu juga itu yang harus dijaga semua. Dan nantinya itulah yang menyebabkan menjadi kesehatan reproduksi yang seluruhnya. Iya dok, untuk pembahasan kita kali ini tentunya tidak apa-apa ya kalau Iya, misalnya saya bertanya secara spesifik supaya ini bisa menjadi edukasi juga buat kita, buat rollers gitu ya. Nah dok, untuk menjaga kesehatan reproduksi ini kan tadi seperti dokter bilang menjaga kebersihannya dok. hmm. Nah itu pasti berpengaruh ya dok kalau misalnya menggunakan pakaian dalam yang ketat ataupun juga mungkin sehari itu sebaiknya digantinya itu berapa kali dok? Oh iya, oke. Iya, Ya ini pertanyaan yang bagus nih, karena iya. banyak sekali yang bertanya nih, terutama yang kesenangan pakai panty liner, kapan sebenarnya kita harus ganti panty liner ya. Jadi kalau untuk kesehatan reproduksi sendiri itu paling bagus itu adalah pakaian dalam yang bisa bersirkulasi. Hmm, Itu yang utama. Dan terutama dipakai adalah bahan-bahan yang katun. Kenapa? Kalau iya. katun itu dia bisa menyerap keringat sehingga kelembapannya bisa terjaga. Nah, kalau kelembapan tidak dijaga, maka yang paling mudah itu adalah terjadi keputihan. Nah, untuk keputihan ini yang memang harus kita perhatikan Iya, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak memperhatikan, ya akan bingung sih seperti pakaian ketat tadi sudah. Kemudian kadang ada juga pakainya yang berlapis-lapis ya. Kalau iya. dia pakai yang berlapis-lapis itu nggak bisa tuh kita kalau dia sering pakai berlapis-lapis. Jadi kalau dia ada keputihan, lihat dulu kebiasaannya. Karena keputihan itu akan hilang dengan bagaimana cara kita berpakaian gitu loh. Jadi kelembapan dan lainnya. Kemudian suka pakai panty liner. Kalau pakai panty liner tadi saya bilang paling tidak tiap 3 jam dia harus ganti. Hmm, Ataupun setiap buang air kecil dia harus ganti. Tapi kalau pakai pakaian dalam yang katun, mungkin kita juga bisa karena dia katun bahannya iya. ya, dia menyerap, mungkin kita bisa lebih lama. Tapi sebaiknya setelah beraktivitas harian, begitu saat tiba di rumah, itu harus cepat mengganti dengan pakaian dalam yang baru, atau tidak perlu pakai pakaian dalam, nggak apa-apa buat bersirkulasi sementara. Iya, nah jadi seperti itu ya rollers ya tadi sudah mendengarkan ya bahwa memang kesehatan reproduksi itu sangat penting untuk kita. Jadi bukan hanya kesehatan yang terlihat dari luar saja, apalagi karena ini juga berkaitan dengan alat vital kita ya dok. Nah dok, saya tertarik nih ya mendengar tadi keputihan ya, apalagi untuk wanita-wanita gitu. Nah keputihan ini kan untuk warna dan juga apa ya teksturnya itu kan beda-beda dok. Itu sebenarnya, boleh dokter jelaskan untuk, macam-macamnya, Dok? Dan harus sebaiknya itu yang seperti apa, Dok? Gitu. Ya, ya jadi ini sebenarnya juga berbeda ya antara Iya, keputihan dengan cara, tapi kita kan iya, untuk memaknai bahasa ini kadang masih berbeda. Jadi saya iya, selalu menyamakan dalam artian begini, sesuatu hal yang berwarna putih, iya. ya itu batu kita bilang adalah keputihan. Nah, tapi kalau misalnya dia keluar caranya adalah bening, kita nggak bisa bilang itu keputihan. Mmm. Nah, cuma karena kebiasaan kita beli air putih itu dikasihnya air mineral yang warnanya bening, itu Iya, dibilangnya benar air benar. putih juga, jadi semuanya dibilangnya itu keputihan gitu. Padahal Oh, padahal dalam masa subur itu keluar cairan bening ya, keluar cairan bening, kemudian lengket itu termasuk bagian dari keputihan. mmm. Tapi itu salah. Karena itu bukan keputihan, karena memang dia lagi sedang masa subur. Iya. Tapi karena mendeskripsinya adalah semua yang keluar cairan itu adalah keputihan, ya jadinya keputihan. Nah, pada kalau yang normal itu mungkin ada keluar cairan lendir itu akibat kelembapan yang tinggi, sehingga kadang di dalam pakaian dalam itu Iya, berwarna kuning. mhm. Nah, itu biasanya bening cairan awalnya. Tapi kalau dia yang sudah berwarna putih, memang dari awal warnanya putih. Dan nanti pada saat dia menempel di pakaian dalam, dia bentuknya seperti bercak putih. Jadi seperti bedak kena air. Mmm. Nah, jadi memang beda antara putih dengan yang bening itu, nanti Putih efeknya dan beda bening, ya. iya beda ya? Sehingga nantinya kalau misalnya yang putih biasanya akan lebih cepat mudah berbau kalau dia mengalami oksidasi dan dia ada bakteri di situ. Tapi kalau untuk yang bening Mhm. biasanya nggak pernah ada masalah, karena biasanya udah selesai habis mandi bersih-bersih, pakaian dalam dan lainnya biasanya udah hilang. Iya, Dok. Kalau untuk keputihan ini sendiri, apakah juga ada pengaruhnya dari makanan ataupun juga daya tahan tubuh kita, Dok? Ada beberapa makanan juga yang bisa berpengaruh ya, seperti ada mitos misalnya dengan makan timun, dengan Mmm, makan apa, iya tapi iya. karena sebenarnya secara umum tidak terlalu berkaitan. Tapi Mhm, yang berkaitan secara umum adalah kelembapan. Tapi pada beberapa orang tertentu memang buah seperti timun, kemudian ada lagi yang makan ikan apa segala macamnya, itu bisa menyebabkan keputihan. Tapi tidak tidak semua, artinya tidak bisa kita menyamaratakan bahwa itu adalah penyebab keputihan, tidak bisa. Karena pada mmm, dasarnya
eh, tidak semua orang itu dari awal dia mulai haid itu dari keputihan. Contoh misalnya keputihan yang mengiringi setiap terjadinya haid. Sebelum Iya. haid dia ada keputihan, kemudian begitu haid, selesai haid dia hilang. Nah itu normal. Atau Oke. habis haid baru ada keputihan, nah itu juga bisa dibilang itu normal. Kalau misalnya keputihan yang secara terus-menerus, Nah itu itu yang tidak dampak normal. terburuknya apa, Dok? Nah, keputihan ini adalah salah satu ciri utama, Mm-mm. ya, ciri utama kalau mengalami keganasan juga salah satunya adalah keputihan. Terutama kalau keganasan kanker Hmm. mulut rahim, biasanya awalnya keputihan. Keputihan nggak pernah diperiksa, kemudian akhirnya putih. Nah, untuk apa sobat Rolin ya, Iya, ya, rollers, iya. ya untuk rollers. Jadi sebenarnya keputihan itu yang paling susah itu adalah kita mau memeriksakan. Kenapa memeriksakan itu susah? Karena kebanyakan tidak mau diperiksa dari bawah. Iya. Sehingga akhirnya beli obat-obatan sendiri, beli apa sendiri ya. Saya selalu mengibaratkan adalah seperti kita ke dokter gigi, Mm-mm. ya kan? Kalau ke dokter gigi bagaimana caranya dokter gigi mau menambal gigi kalau Iya, kita nggak mau buka mulut gitu iya. loh. Sedangkan kita nyeri mulutnya gitu ya. Nah, sedangkan ini keputihan udah jelas nih keputihan, jelas nih berbau gitu loh. Tapi tetap masih nggak mau diperiksa, alasan malu, alasan tidak jelas. Nah, inilah yang menimbulkan nanti akhirnya berkepanjangan virusnya di situ masuk, Iya. akhirnya menjadi luka, akhirnya lama-lama didiamkan saja akhirnya menjadi kanker. Jadi kanker itu bohong kalau misalnya baru jadi kanker nggak. Kanker itu butuh waktu 5 sampai 10 tahun. Hmm. Jadi kalau dia ketahuan dari awal ya otomatis akan baik. Makanya pap smear ya itu adalah salah satu cara untuk memastikan sebenarnya keputihan ini bermasalah atau tidak gitu. Iya. Tapi kalau untuk pap smear sendiri ini, Dok, apakah bisa dilakukan oleh seseorang yang belum menikah? Sekarang saya patokannya nggak begitu, berubah Hmm. nih Mbak Nadia nih. Iya. Jadi sekarang patokannya adalah kalau orang sudah pernah berhubungan, Hmm, iya, iya, ya benar-benar. sudah berhubungan, maka harus melakukan pap smear, Iya, harus karena perhubungan. Ya karena kita tahu sekarang kita nggak boleh tutup diri ya, iya, tutup mata dengan keadaan sekarang ini yang memang banyak orang yang sudah berhubungan tapi belum menikah, ya baik itu yang cara sehat, bersih dan lainnya. Karena ini udah merupakan salah satu kesehatan reproduksi kalau dia tidak menjaga ya itu akan berbahaya karena kita juga pada saat datang ke praktek kontrol dan lainnya itu juga kita tidak menjudgment dia bahwa dia perilaku seperti apa tapi kita cuma pengen dia datang ini adalah dia untuk sehat jadi kita harus iya, memberikan nasihat yang sehat. Nah kebanyakan nih orang-orang ini takut karena masih stigmanya dia bahwa oh saya ini masih belum nikah jadi ya saya nggak boleh dia apa-apain tapi di sisi lain iya, ternyata penyebabnya seperti itu sama halnya pada pasangan yang sudah menikah bisa jadi kalau misalnya eh, keputihan iya, itu pada saat berhubungan sudah mengganggu kemudian nanti setelah berhubungan bisa jadi keluar bercak darah dan lainnya nah itu juga termasuk problem. Nah itu pun saja masih nggak mau diperiksa. Sedangkan ada kadang pasien itu yang atau banyak wanita yang pada saat dia keputihan tuh keluhannya kadang begitu tiap kali habis berhubungan sama suaminya baru keputihan. iya, Tapi kalau tidak berhubungan tidak, kalau tidak berhubungan tidak gatal tidak. Nah, sekarang kita harus koreksi. Ini ada sebab ada akibat. iya, Toh, ya sama kayak hamil, hamil kan begitu. Tidak mungkin hamil tiba-tiba gitu ya. Pasti ada suatu hal di situ. Nah, kalau itu terjadi selalu setiap ada pada pasangan yang sama dan selalu pada saat berhubungan kemudian ada masalah, berarti kita harus cek jangan-jangan nih ada salah satu ada yang bermasalah, baik itu mungkin kena penyakit menular iya. seksual atau yang lainnya, sehingga yang diobatin pun nggak boleh satu, harus dua-duanya diobatin, dua-duanya dipisah dulu, ya, terus kemudian nanti diobatin masing-masing, dinyatakan baik semua, baru boleh bercampur lagi. Iya, benar sekali ya. Itu tadi ya rollers ya kita sudah mendengar. Apalagi ya dok, Em, karena tadi dokter bilang bahwa patokannya ini bukan terhadap mereka yang sudah ataupun juga belum menikah, tetapi yang sudah melakukan hubungan Ya, seksual ataupun juga belum. Nah, untuk di era sekarang nih ya dok, ini sangat miris ya rollers ya karena seperti pada pemberitaan ya, 108 anak di Blitar ajukan dispensasi nikah, kebanyakan putus sekolah dan hamil duluan. Nah ini, apa ya, saya sebagai generasi muda sekarang ya, sangat, apa ya, miris dengan kejadian seperti ini, Dok. Dan ini sebenarnya bukan hanya tentang kesehatan reproduksi saja, tetapi ya menikah itu bukan hanya tentang
dunia milik berdua, ya kan? Tetapi juga ada banyak yang harus disiapkan seperti fisik, mental, ekonomi dan lain-lain. Nah, tetapi Dok, di sini kan kita fokus dulu di reproduksinya ya. Nah, untuk menikah itu kan ada usia idealnya ya. Nah, untuk usia idealnya sendiri itu Dok? Ya, jadi gini, Iya, kalau untuk menjawab tadi yang iya, apa dari pemerintahan tuh. dispensasi ya, Iya, kenapa ada dispensasi? Jadi gini, jadi mulai tahun 2019 itu sudah ada perubahan peraturan di Kementerian Agama. hmm, Jadi Kementerian Agama membuat aturan bahwa dulunya kan mungkin 16-17 sudah bisa iya, menikah dan sudah bisa dicatatkan sipil. Sedangkan sekarang itu umur 19 tahun baru bisa dimasukkan ke catatan sipil. Nah, sehingga banyak terjadi dispensasi itu karena itu. Jadi mungkin bisa dinikahkan iya, ya. Ya mungkin sekarang yang tren nikah siri ya atau yang lainnya. Nah, tapi eh, pada saat pendaftaran bahwa dia sudah nikah masuk ke dalam administrasi negara itu harus 19 tahun. Nah, makanya banyak terjadi dispensasi. Nah, dispensasi ini juga yang disebabkan oleh karena pergaulan yang toksik. Pergaulan betul. yang toksik, kemudian banyak sekarang dari BKKBN sendiri juga sudah dia membuat remaja genre ya, generasi remaja yang memang bisa membantu untuk mensosialisasikan, terutama adalah banyaknya pernikahan dini, Iya, ya pernikahan usia muda. Nah, yang diakibatkan oleh kebanyakan adalah banyak dari MBA ataupun dari faktor budaya, faktor demografi, ya, faktor mhm, sosial, atau faktor ekonomi. Ya, ini juga menyebabkan. Tapi yang kita tidak pernah tahu adalah ternyata menikah muda itu ternyata meningkatkan risiko stunting. Satu iya, dari tiga pasien dengan lahir muda itu adalah stunting. iya, Kenapa? Karena kesiapan dalam persalinannya, apakah hamilnya tidak siap. Ya, jangankan begitu, pasangan yang sudah kalau kemarin diskusi bahwa dari Kementerian Agama sudah punya program LC-Mil, artinya pada saat sebelum menikah tuh harus tahu HB-nya berapa, lingkar lengan atasnya berapa, baru dia siap hamil. Itu pun belum tentu dia pada saat nanti sudah menikah dia bisa langsung hamil, karena itu butuh proses. Nah, makanya sekarang kami dari POGI juga itu membuat namanya adalah klinik prakonsepsi. Jadi setelah menikah, kalau emang dia mau hamil, baik ya dia ke klinik prakonsepsi. Nah, kita juga bekerja sama nama BKKBN juga untuk melakukan edukasi-edukasi seperti ini. Sehingga iya, dari BKKBN menetapkan bahwa usia yang baik untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun 20, untuk mhm, laki-laki. Tetapi ini ternyata mempunyai makna yang luar biasa pada iya, kesehatan reproduksi. Kenapa? Pada saat usia 21 tahun, itu ternyata wanita sudah benar-benar matang. mmm, Dari mulai mulut rahimnya, iya, kemudian pertumbuhan tulangnya, dia mengatur. Nah, faktornya yang terjadi apa? Kalau dia mengalami proses hamil ya, saya bicara hamil ya, iya, entah itu dia nanti mau aborsi, ya, keguguran, kemudian sampai melahirkan, iya, iya, itu pada wanita usia 21 tahun kurang ke bawah, pada saat dia sudah hamil, itu pertumbuhan tulang semua terhenti. mmm, Jadi sama sekali lagi tidak ada lagi iya, pertumbuhan tulang itu sudah terhenti, sehingga mungkin bisa saja anak pertama dia bisa lahir normal, untuk kedua mungkin belum tentu bisa. Kenapa? Karena pertumbuhan tulang sudah terjadi, misalnya dia pendeknya anggaplah tinggi badan 150, 160. Nanti ya udah dia nggak akan bisa bergerak sampai ke 170, nggak akan bisa. Dia akan stagnan karena semua pertumbuhannya sudah terhambat. Dan dengan adanya berhubungan seksual kurang dari umur 21 tahun, iya, sudah meningkatkan resiko kanker serviks menjadi 2 kali lipat. iya, Tapi terjadinya nggak sekarang, 10 tahun lagi. mmm, Gitu loh. Kalau tadi bicara apa, ada banyak mengalami kelainan. Nah, saya punya pasien iya, itu umur 19 tahun sudah stadium 3. Dengan dia menikah di usia 14 tahun, sudah punya anak di usia 15 tahun. Nah, sekarang dia terkena kanker stadium akhir di uh, umur 19 tahun. Bayangkan, padahal masa depannya masih panjang, anaknya masih kecil, kemudian dia terkena kanker. Hanya karena kita tidak memiliki pemahaman tentang iya. kesehatan reproduksi. Iya, jadi rollers ya tadi kita sudah mendengarkan ya dari dokter bahwa untuk apa ya melakukan hubungan seksual pranikah ini menimbulkan begitu banyak masalah ya dok. Ya, Jadi bukan hanya dari segi sosial, agama atau apapun itu, tapi dari kesehatan pun juga itu sangat berpengaruh gitu karena apa ya kita jangan hanya berpikir bahwa karena kalau anak-anak muda zaman sekarang nih ya dok
lihat influencer atau artis yang nikah muda itu semuanya langsung ngebet pengen nikah gitu ya. Tapi ternyata ada begitu banyak hal yang harusnya dipersiapkan seperti itu. Nah, Dok, saya tertarik nih ya tanya. Ini mungkin mewakili pertanyaan dari Nether ya, dari Rollers. Nah, saya sering baca komen, itu banyak yang tanya, Dok, kenapa malah mereka yang melakukan hubungan seksual di bawah usia 21 tahun ya untuk perempuan itu malah lebih mudah melahirkan dibanding mereka yang mungkin sudah di usia idealnya, Dok. Ini di luar dari konteks apapun ya, Rollers ya. Mungkin kalau dari segi kesehatan ada penjelasannya, Dok? Ya, sebenarnya kalau dibilang lebih mudah melahirkan itu tidak juga ya, Oh iya, karena faktornya banyak. ya, Kalau kita lihat, kita runtut secara jelas dari mekanismenya, bahwa tulang panggul itu adalah tempat masuknya kepala bayi. ya, Nah, sedangkan ukuran kepala bayi itu paling sedikit diameternya adalah 10, paling besarnya 10. Jadi kalau lebih dari 10 dia sudah tidak bisa. Nah, pada anak wanita yang kurang usia 21 tahun itu biasanya baru terbentuk sekitar 9,5 cm. Sehingga disitulah terjadi sempit. Ya mungkin dia bisa bisa lahir tapi biasanya anaknya kecil. Makanya tadi saya bilang, resiko terjadinya stunting itu besar. Nah, iya, stunting ini yang banyak kita belum tahu bahwa faktor utamanya sebenarnya itu bukan kita sedang mengatasi stunting, bukan. Tapi iya, pada saat proses kehamilan ini, di mana proses konsepsi di usia 12 minggu itu semua otak terbentuk. Ya ada girus-girusnya, ada garis-garisnya, semua itu dia akan terbentuk. Nah, kalau otak ini terbentuk pada saat lahir 9 bulan itu, maka eh, apa eh, otak bayi itu sudah berkembang 70%. Ya. Makanya beda yang namanya, mana dia beda namanya kita bilang perkembangan dengan iya, pertumbuhan. Jadi kalau tulang mungkin tumbuh gitu, iya, kita tumbuh sampai besar. Tapi kalau perkembangan itu adalah otak. Jadi aspek kognitifnya yang dinilai. Contoh misalnya daya tangkapnya iya, lambat ya. Tapi kalau anaknya bertumbuh ya bertumbuh seperti besar. Tapi perkembangan yang baik diikuti dengan pertumbuhan yang baik. iya. Nah, Gitu. saya pernah melihat ya, Dok, gambaran otak ya, eee, anak yang stunting dan tidak, Ya, itu gambaran yang stunting itu lebih kecil, Dok. ya, Memang seperti itu ya, Dok? ya. Lebih kecil dalam artinya kita maknanya bukan otaknya kecil. Iya. Nah, tapi girus-girus yang berkembang itu dia tidak sesempurna yang Mmm, baik. Makanya itu sekarang kalaupun dia masih bisa dikoreksi adalah sampai dengan 1000 hari pertama kehamilan. 1000 hari pertama kehidupan. Dari mulai 9 bulan lahir kemudian ditambah sampai dengan umur 2 tahun. Itu masih bisa dikoreksi. Tetapi dari mulai setelah dia lahir sampai dengan umur 2 tahun itu hanya bisa terkoreksi kurang lebih sekitar 10% sampai 15%. Nah, yang 60 sampai 65 sampai 70%-nya itu berada pada kehamilan. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil ya, kemudian dia tidak minum vitamin apa segala macam dan alasannya macam-macam, iya, secara tidak langsung itu sudah menimbulkan potensi stunting. Terus nanti kalau Mbak Nadia bilang itu ada lagi nih yang cerita iya, apa dok dulu orang-orang zaman dulu kayaknya nggak ada yang pernah makan tuh vitamin-vitamin begitu, kayaknya iya, bagus-bagus aja. iya, Nah, benar. sekarang saya lihat dulu udah ada belum yang namanya junk foodnya, Iya, betul. ya kan? Apalagi kan Palu ini kan kota 1000 somai. Aduh, Jadi hampir jangan. di setiap sudut itu ada somai gitu ya. Ada. Ya kan? Udah gitu anak sekarang Iya, kalau ditanya pilih makan nasi sayur atau mie goreng pasti pilih mie goreng. iya, Iya kan? apalagi Nah, untuk anak kos, Dok. dulu nggak ada tuh kita cerita yang namanya pokoknya di depan ada sayur, ada tempe, ada ya harus dimakan. Kalau sekarang saya nggak mau makan kalau nggak ada mie, saya nggak mau makan kalau nggak ada. Ya akhirnya apa? Itu ya secara tidak langsung kita sudah bergeser Iya, polanya, benar. kehidupan itu bergeser. Nah jadi kalau bertanya seperti itu, ya itu ada kok dulu anak-anak masih muda-muda dulu sudah bisa lahiran apa segala macam ya. Tapi kan dilihat keadaannya. Jadi kita nggak bisa membandingkan kalau dibilang bahasa keren tidak apple to apple lah kita Iya, perbandingannya karena memang itu adalah hal yang bukan bisa dibandingkan karena berbeda gen. Apalagi sekarang yang tidak bisa dilihat itu saat ini mana dia itu kita masuk ke generasi alpha. iya, Setelah generasi X jadi milenial, jadi mungkin ada kita Z, masih masuk di milenial, iya, Z, terus kemudian ke ke alpha. Nah, alfa. alpha ini kita belum tahu nanti outputnya dia akan menjadi apa. Betul. Karena masih 10-15 tahun ke depan. Iya, Nah, kalau dengan
peta seperti ini itu akan susah. Kenapa? Teknologinya tinggi, tidak dibatasi dengan informasi, sehingga penyimpangan seksual, kemudian kesehatan reproduksi itu kita tidak tanamkan dari sekarang, itu Iya. akan terjadi menyimpang. Kenapa? Banyak sekali itu Mbak Nadi baru baca berita yang itu. Ada lagi berita anak kecil itu sudah berhubungan dengan sesamanya karena hanya mencoba habis melihat gambar. Umur 5 tahun kemarin ada, kemudian umur Aduh. 8 tahun ya. Sehingga terjadi banyak maaf mungkin sekarang banyak juga di berita dari pesantren dan lain-lain, dan itu kan Iya. semua kan seperti terselubung. Nah, Iya. kembali dari situ sebenarnya yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita bisa menghindari suatu hal yang toksik. Iya. Ya, Benar. yang toksik ini apa? Toksik ini adalah yang seperti ghosting, ya. Oh. Kemudian hal-hal yang dianggapnya enak, tapi Iya. ternyata ada orang-orang situ yang benar-benar menjadi toksik dalam satu lingkungan itu, seperti ada yang playing victim, ya, ada yang dia sebagai controller, jadi dia sebagai superior, jadi dia Iya. di atas teman-temannya, dia punya geng, ya toh. Pokoknya kalau nggak mau ya kalian nggak bisa. Nah, akhirnya dari pertemanan yang toksik akan terjadi hubungan yang toksik. Nah, ini hubungan Iya. toksik ini yang bahaya. Kenapa? Jadi bahasanya sekarang kalau kita berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang lagi kita bahas itu adalah eh, toksik Toxic atas nama cinta. toxic relationship. Ya, toksik atas nama cinta. Kenapa Iya. saya bilang sama cinta? Karena menurut survei banyak tuh mulai dari berawal gandengan, ciuman, terus kemudian kemudian akhirnya mencoba. Pada saat proses hubungan yang panjang itu, ya sudah, kalau tidak mau nanti kita putus aja. Nah, itu perempuannya kadang jangan dong, jangan diputusin, sehingga akhirnya terjadilah hal-hal seperti itu. Ya, Iya. seperti hamil di luar nikah yang paling banyak, atau perhubungan seks pranikah, itu sebenarnya karena hubungan yang toksik itu, terutama pada Betul. hubungan. Nah, ini yang harus kita hindari sebenarnya, karena kunci dari itu adalah, kalau saya melihat dari beberapa, saya juga kemarin keliling ke sekolah-sekolah, ke SMA-SMA, ternyata semuanya tuh punya mereka. Jadi ada yang playing victim, ada yang white lie, ada yang Iya. drama, yang orangnya suka drama ada. Jadi, nah, secara tidak sadari itu adalah hal yang toksik. Dan sebenarnya Ya, itu bisa kita cut loh, rollers ya, karena ya, kita bisa memilih untuk bergaul sama siapa saja, dan itu juga bisa memberikan pengaruh ya. Kalau misalnya itu positif, ya kita pertahankan. ya. Tapi kalau tidak, kita cut ya dok ya. Harus perlahan-lahan kita keluar dari lingkungan Iya, itu. Kalau jadi tidak akan terlibat di dalamnya. iya, hanya saja dok, terkadang susah untuk keluar dari lingkungan yang Ya, toksik gitu. karena kita tidak menyadari bahwa itu toksik. Oh, Jadi kita iya tidak ya. menyadari itu sebagai toksik, kita anggap sama nih, kita sealiran nih. Akhirnya, tapi lama-lama toksik, pada saat dia mau keluar dia sudah merasa terkunci dengan hubungannya. Ya udah, nanti kalau kamu keluar ya kita anggap nggak ini ya. Jadi akhirnya lingkungan itulah yang menjerat mereka masuk ke dalam tingkatan yang lebih jauh. Iya. Nah, tingkatan yang lebih jauh itu bisa positif, bisa negatif, dan kebanyakan jatuhnya ke negatif. Iya, benar sekali. Ya, jadi rollers ya, kalau misalnya ya dok, itu kan banyak ya sekarang kalau misalnya bilang, kalau orang-orang tua dulu tidak seperti itu gitu. Kenapa ya anak-anak sekarang seperti ini? Nah, karena kita lihat bahwa sekarang sudah berbeda zaman. Sekarang sudah zamannya teknologi. Nah, tantangan generasi sekarang itu semakin berat loh ya, rollers ya, karena kita dituntut juga untuk bisa memfilter ya dok, Ya. memfilter apa yang bisa dan baik untuk kita konsumsi dan apa yang tidak seperti itu. Nah dok, ini saya masih tertarik untuk bahas yang toxic ini ya, karena di lingkungan kita, entah itu pertemanan, pekerjaan, ataupun juga hubungan ya, itu pasti ada seperti itu. Nah, kalau dari dokter sendiri, apakah mempunyai pengalaman berada di lingkungan toksik, dan bagaimana cara dokter untuk bisa keluar dari situ, atau untuk apa yang dokter lakukan di kondisi seperti itu, dok? Ya. Sebenarnya kalau untuk pengalaman banyak ya, Iya. dari mulai SMA. Saya SMA di Jakarta, dan hampir semua kalau kita punya lingkungan itu, pokoknya zaman dulu itu kalau kita nggak ikut tawuran ya kita nggak, bukan laki-laki lah, Bukan bukan geng laki-laki ya. lah. Dan itu pokoknya tuh dibully habis-habisan lah. Iya. Itu sederhananya. Nah, kalau masa sekarang itu kebanyakan mereka geng-geng.
Iya, Jadi kayak misalnya benar-benar. geng-geng yang buat kayak ya adalah dalam satu sekolah nanti di mana dia yang yang fashionable, terus Iya, kemudian ada yang gengnya begini, yang anak rohis ya anak rohis, anak ini ya anak ada ini. ciri Jadi khasnya masing-masing. ya, dan itu sebenarnya menghindarinya adalah dengan cara ya kita menjadi diri sendiri. Akhirnya apa? Pada saat terlalu banyak seperti itu, yang terjadi adalah rasa tidak pede, rasa tidak nyaman. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Minder. Sehingga banyak anak yang jadinya putus sekolah. Kenapa? Karena saya nggak mau ke sekolah karena semua teman-teman saya bully saya, tidak ada. Jadi yang tadi dia udah bagus, tidak. Jadi sehingga tadinya dia mungkin berprestasi, mungkin bisa jadi dia anak yang mengurung diri. Karena bahasa kerennya nih mana dia itu adalah kena mental. Iya. Jadi hampir semua kena mental dan semua. Kemarin saya 3 hari berturut-turut kunjungan ke SMA dan gurunya pun mengakui semuanya. Bahkan sekarang untuk sel reproduksi itu mereka dengan terang-terangan seperti melakukan masturbasi, ya. Kemudian eksibisisme itu yang dia menunjukkan kemaluannya di depan orang seperti itu. Itu sudah mulai. Terus bercandanya sekarang juga kalau perempuan agak kelewatan, maaf, seperti kayak megang payudara, kemudian apa yang lainnya itu sudah mulai kesan, dan lucunya mereka menganggap itu sebagai bahan tertawaan. Benar. Ya, sehingga orang yang tidak terasa tadi dengan hubungan lingkungan yang itu merasa kok saya diginiin terus, akhirnya dia namanya minder. Nah, minder inilah yang jadinya akhirnya penurunan prestasi, dia jadi murung, tidak mau belajar, sehingga sulit sekali. Jadi yang pengalamannya yang paling susah adalah ya menarik diri, itu sebenarnya paling susah. Karena kalau kita tidak menarik diri, bisa jadi kita tidak punya teman. Atau mungkin kalau kita masuk ke dalam grup yang salah, pada saat keluar, teman-teman yang lain yang sudah jengkel dengan grup itu mungkin tidak mau nemenin kita. Harusnya pada saat kita keluar dan tahu teman-teman bisa merangkul. Tapi ternyata pada saat kita keluar, dia kan dari geng sini, udahlah nggak usah kita temenin, berarti dia. Jadi akhirnya hal-hal seperti itu jadinya kasihan kan. Jadi akhirnya dia jadi tambah murung. Jadi lingkungan sendiri yang membentuk, lingkungan sendiri yang harus menyelesaikan, tetapi dengan dukungan support. Nah, dalam hal ini adalah support keluarga yang luar biasa yang harus didapatkan. Iya, jadi sebenarnya ya Rollers ya. Ya di sini kita bisa pahami bahwa sebenarnya sumbernya itu dari orang tua dulu menanamkan ya, entah itu pendidikan karakter, agama, ya, karena kalau tidak, kita tidak punya pedoman, kita kehilangan karakter ataupun juga jati diri. Nah, sehingga kita tergabung dalam hubungan ataupun juga lingkungan yang toksik. Nah, karena Dok, kalau misalnya ya orang-orang yang sudah terlanjur di lingkungan yang toksik, itu susah keluarnya karena mereka merasa bahwa di situ mereka punya power. Jadi ketika misalnya mereka keluar, mereka hilang power itu, hilang gitu. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk tetap berada di situ, dan malah ya untuk selanjutnya ada banyak hal negatif yang menanti seperti itu ya. Nah, Dok, kita ke topik kita lagi ya. Nah, ini kan kita juga tadi sempat bahas ya masalah menikah muda. Nah, menikah muda ini kan juga dapat memicu kanker serviks. Nah, aduh, ini agak takut ya bahasnya ya, tapi ini untuk edukasi juga untuk kita semua. Nah, Dok, bisa dijelaskan sebenarnya kanker serviks ini seganas apa sih, Dok? Dan untuk penyebabnya sendiri, Dok, itu disebabkan oleh apa, Dok? Ya, jadi kanker serviks ya, atau biasa kita bilang adalah kanker mulut rahim. Ini adalah kanker yang berada pada mulut rahim. Jadi bagian-bagian rahim itu ada rahim, ada mulut rahim, ada indung telur, ada saluran telur. Nah, mulut rahim ini di bagian luar, dan satu-satunya organ yang bisa dilihat, organ dalam yang bisa dilihat pada wanita adalah itu mulut rahim, karena dia adalah mulut rahim. Makanya harus dibuka dari vaginanya. Di sini juga nanti tempat muaranya ya keputihan, ya mau hamil, sperma masuk lewat ini untuk menuju ke uterus sampai dengan ke sel telur, ini sudah yang lewatnya adalah lewat mulut rahim. Nah, mulut rahim itu kenapa dia bisa mengalami resiko terjadi kanker pada usia muda, karena selnya belum bertumbuh sempurna sehingga dia belum masuk ke dalam. Jadi sehingga dia masih bagian luar. Nah, sehingga kalau pada bagian luar itu sudah terkena
paparan, kalau kita berhubungan maka ada paparan di situ. Iya. Nah, itu dia akan masuk ke dalam. Pada saat dia masuk ke dalam, dia akan, kalau dia tidak baik atau tidak bersih dalam kisah reproduksinya, maka dia akan menjadi port di entry atau jalur masuknya virus. Nah, penyebab utama dari CA cervix atau kanker mulut rahim adalah virus HPV. Jadi Human Papilloma Virus tipe 16, 18 dan beberapa tipe yang lain yang terbaru. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan genetik, karena mulut rahim itu berkaitan dengan habit. Jadi kebiasaan, misalnya menikah muda, ya nggak usah, kita nggak bicara menikah muda, kita bicara berhubungan usia muda, kemudian melahirkan usia muda, itu sudah menimbulkan resiko terjadi kanker. Nah, kanker serviks ini butuh waktu nih, prosesnya antara 5 sampai dengan 10 tahun. Lama ya, Dok? Lama. Jadi kalau misalnya sampai ada orang yang kena serviks, kanker serviks, berarti sebenarnya kuncinya cuma satu. Ini orang tidak pernah periksa. Tidak bisa memperhatikan, karena kalau itu nanti diketahui dari awal bahwa oh ini ada resiko nih, kita ada namanya lesi prakanker. Lesi prakanker itu bukan kanker tapi lesi prakanker. Kalau sekarang mungkin banyak di puskesmas ada IVA, ya IVA-nya positif atau IVA negatif, itu bukan kanker yang positif, tapi lesi prakanker atau suatu hal yang mengarah ke kanker bila tidak diobatin. Nah, jadi obatnya juga sudah ada, tekniknya sudah banyak. Nah, kalau itu dapat dan kita obati, itu 98% itu sembuh total. Ya, hanya dari obat dari bawah. Artinya mungkin kita kauterisasi dan lain-lain. Tidak perlu sampai angkat kandungan. Tetapi kalau misal memang sudah terlanjur nih, terlanjurnya bagaimana? Kalau dia masih fokus pada mulut rahim, ya mungkin stadiumnya masih 1, masih bisa kita untuk untuk mengobatinya. Jadi di operasi itu bisa dengan teknik yang namanya ada radikal hysterektomi atau radikal tracheektomi untuk melihat dari mulut rahimnya. Nah, kalau misalnya mulut rahimnya aja bisa diambil, dia masih bisa rahim. Nah, problemnya adalah pada saat dia sudah terkena kanker, maka tidak bisa lagi dia untuk hamil. Oh, begitu ya. Ya, tidak bisa lagi untuk hamil. Kenapa? Karena rahimnya udah pasti diangkat. Nah, sedangkan stadium-stadium yang lain yang di atasnya itu stadium 2, stadium 3 itu sudah tidak bisa diapa-apain. Obatnya adalah kalau nggak sinar, kemoterapi. Jadi untuk hal itu, karena ini terjadinya sangat masif sekarang, maka kami dari HOGI, ya, Himpunan Onkologi Ginekologi dari Objin, itu kita kita mencanangkan kepada Menkes kemarin untuk membuat vaksin yang diberikan pada saat anak usia kelas 6 SD. Ya, jadi satu-satunya kanker yang punya vaksin itu juga kanker mulut rahim. Jadi nggak usah takut. Jadi kalau kita punya kanker itu, kalau takut kanker mulut rahim ya kita vaksin aja. Nah, sekarang sudah diinisiasi karena hubungan seksual makin lama makin dekat, maka di umur kelas 6 SD dan kelas 5 SD itu divaksin. Jadi 1 kali umur 5 SD, 1 kali umur kelas 6 SD. Itu alhamdulillah sudah masuk program nasional, sudah mulai berjalan. Tetapi kembali lagi, kalau habitnya tidak bagus, ya tidak bersih, ya nggak ada gunanya. Sama halnya kayak kita sekarang. Saya rasa semua kita sudah divaksin BCG. Di tangan sini ada bekasnya. Kalau ada bekas titik itu adalah vaksin BCG. Tapi kenapa angka tuberkulosis tidak pernah turun dari Indonesia? Ya kan? Artinya apa? Lingkungannya berperan. Kalau dia diimunisasi tapi kemudian tiap hari masih tinggal di tanah, tempat tidurnya kamar mandinya tidak baik dan lainnya, kan tetap akan resiko sakit itu ada. Iya, Dok, saya penasaran nih. HPV ya tadi ya namanya. Itu bagaimana itu bisa terbentuk, itu bisa ada gitu, Dok? Ya. Jadi pada prinsipnya virus itu adalah suatu hal yang bisa hilang dan timbul sendiri. Contohnya apa? Paling sederhana adalah pada saat kita sakit pilek. Ya, batuk pilek itu adalah infeksi, namanya Haemophilus influenza. Ya. Nah, bukan bakteri, jadi virus. Nah, kalau pada saat kita pilek, kita bersin, itu yang terjadi apa? Daya tahan tubuh kita pasti turun. Pada saat daya tahan tubuh kita turun, mungkin ketularan, mungkin Mbak Nadia habis main ke tempat temannya, tiba-tiba bilang, saya pulang dari sini, kok besoknya saya demam ya, jangan-jangan saya ketularan. Kan begitu, asumsinya kan langsung begitu kan. Nah, sama,
HPV ini juga begitu. Dia bisa jadi ada virus, kemudian karena dia tidak diobati, virus itu menetap. Jadi kata kuncinya adalah menetap. Jadi di mana virus itu menetap, itulah menjadi masalah. Contohnya apa lagi? Kita kembali lagi ke pilek ya, kita lagi pilek gitu. Nah, pada saat kita pilek, mungkin pada saat awal-awal itu masih putih tuh cairan ingusnya apa segala macam putih. Tapi pada saat berubah berwarna hijau, disitulah kita mulai kok agak berbau ya, kok warnanya berubah jadi hijau. Disitulah ada bakteri masuk di situ, sehingga butuh obatnya antibiotik. Nah sama, pada saat awal-awal mungkin virus nggak kelihatan tuh di mulut rahim. Tiba-tiba, loh kok ada keputihan ya, loh kok berbau ya, seperti ikan busuk, loh kok ini ya. Nah, tetapi dia periksa nggak? Iya. Kayak tadi saya bilang, mau dibuka nggak buat diperiksa? Nah itu kan itu yang tidak semua orang mau untuk melakukan itu. Jadi dok, kalau apa ya, sekarang tuh mungkin bukan hanya sekarang ya, dari dulu orang itu takut untuk datang untuk periksa, untuk tahu gitu, karena takut apa ya, mengetahui kebenarannya itu seperti apa, dan itu yang menyebabkan ya orang-orang bisa terinfeksi gitu ya, bisa kena kanker serviks. Nah, yang saya ingin tanyakan dok, sebenarnya apa saja gejala-gejalanya yang menandakan bahwa seseorang itu mengalami kanker serviks? Ya, jadi untuk kanker serviks itu ya, dia adalah the silent killer. Jadi dia angkanya di Indonesia itu adalah angka kanker terbanyak kedua setelah kanker payudara. Ya, saya juga heran juga kenapa payudara ini nggak pernah bisa turun. Tapi ternyata ada beberapa kebiasaan kita yang memang tidak dilakukan. Gitu loh. Sama seperti ada beberapa myth and fact ya mengenai payudara, kemudian serviks dan kanker yang lain itu yang tanpa disadari sebenarnya kita bisa mencegah. Gitu loh. Jadi contoh sederhana misalnya begini, kayak kanker payudara gitu ya. Kanker payudara itu kenapa bisa terjadi kanker? Ada benjolan di payudara karena akibat peningkatan hormon estrogen. Ternyata dengan menyusui selama 2 tahun itu menurunkan angka terjadinya resiko kanker. Ya. Ternyata dari beberapa jurnal juga dengan menggunakan KB IUD, ya IUD ya, itu menurunkan resiko terjadinya kanker mulut rahim. Nah, kenapa nggak pakai KB hormonal? Nah, sebenarnya KB hormonal juga bisa, tapi KB hormonal itu menyebabkan kelembapan dari cairan mulut rahim itu menjadi kering. Nah, kita tahu dong, kalau kering terjadi berhubungan, ada gesekan di situ, maka akan timbul luka. Maka adalah port di entry. Nah, sedangkan pada IUD, benang IUD-nya itu yang digunakan sebagai kontrol, itu bisa membuat kelembapan dari mulut rahim itu terjaga, sehingga dia akan basah terus. Jadi kalaupun dia biasanya kita kalau kering itu bisa lecet kan, dia akan lembab terus. Kalau lembab kan gimana mau bocor gitu, gimana mau lengket gitu kan, nggak bisa. Jadi itulah yang salah satu yang sekarang dianggapnya biasa, tapi ternyata banyak manfaatnya seperti itu. Dok, saya ingin menanyakan mengapa penyakit-penyakit itu lebih condong atau lebih sering menyerang perempuan, dok? Ya, sebenarnya apa yang ada di kita itu memang yang sangat perlu dijaga itu adalah sebenarnya perempuan. Karena kesehatan perempuan tuh luar biasa saya melihatnya, ya. Karena saya juga sebelum saya di bagian kandungan juga saya mungkin nggak tahu, apalagi setelah saya menekuni bidang kanker, saya benar-benar baru melihat secara umum, secara keseluruhan bahwa memang ya tadi saya bilang kita harus menjaga. Artinya kita tidak boleh menjudgment atau menilai orang siapapun yang datang ke praktek dan lainnya adalah dia punya kebiasaan jelek, dia punya apa. Tidak bisa begitu, karena mereka datang bertemu untuk memeriksa kesehatan itu sudah luar biasa. Mereka mau diperiksa dalam dan mereka mempunyai itu sudah luar biasa. Tetapi menimbulkan kesadaran ini akan agak susah. Kenapa? Karena hampir semua seperti kayak kasus stunting ya, kasus yang lain itu sebenarnya yang banyak dirugikan itu adalah perempuan. Ya, kenapa saya bilang kalau tidak mau stunting ya berarti tidak usah hamil. Jawabannya stunting pasti turun, BKKBN senang, bahwa pemerintah senang karena nggak ada yang hamil gitu. KB ada. Nah sekarang bagaimana? Oke lah hamil, tapi bagaimana tidak stunting? Maka yang dikasih perhatian adalah ibunya. Nah sekarang bagaimana
wanita itu tidak terkena semuanya, karena wanita itu semuanya lengkap di situ, dari mulai dia hamil, dari mulai nanti bayinya ini akan jadi apa ke depan juga tergantung dari ibunya makan apa, ya kan? Pada saat nanti bayinya lahir, ibunya menyusui atau tidak, apa yang dimakan. Jadi kan kompleksitasnya kan tinggi, sehingga sangat rentan sebenarnya terjadi gangguan masalah reproduksi. Atau yang paling sederhana, oke lah, kalau tadi kita bicara masalah yang melahirkan, yang hamil gitu. Kita kasih remaja putri deh, gitu. Nah sekarang gangguan haid aja itu sudah merupakan suatu masalah kan, ya nggak? Jadi yang namanya perempuan itu haid salah, gitu ya. Banyakan haid salah, sedikit haid salah, kepanjangan juga salah gitu ya. Tapi sekarang tidak bisa dikategorikan bahwa ini adalah sistem. Kenapa? Karena stresor dari wanita itu lebih tinggi sebenarnya. Sehingga makanya banyak orang yang berpikir bahwa wanita itu berpikir secara emosional, ya laki-laki berpikir secara logika. Nah, jadi sehingga dalam semua lingkungan ya, maaf, sejago-jagonya itu perempuan memasak, tetap chef itu banyak kan laki-laki tuh. Iya nggak? Iya kan? Iya nggak, Rollers? Bener ya? Ya coba lihat, sejago-jagonya perempuan itu bisa masak, seenak-enaknya dia, tapi semua yang ada di chef, yang internasional itu, semuanya hampir rata-rata chef itu laki-laki. Bahkan kalau tanya, dok kenapa dokter obgyn ini, kenapa dokter obgyn? Nah, ya mungkin karena laki-laki lebih tenang dalam menghadapi situasi dibandingkan kepanikan yang ada pada perempuan. Nah ini adalah suatu hal yang lumrah, tidak bisa kita menyalahkan. Jadi kalau dibilang wanita kenapa lebih banyak, karena dia dari segi psikis terlalu rentan karena aspek emosional. Ya, contoh misalnya kayak hamil gitu, misalnya tiba-tiba hamil, itu ditinggal cowoknya udah stres. Atau dia hamil mungkin cowoknya ditanya, aku hamil nih gitu ya. Cowoknya biasa aja. Apa ada cowok yang panik? Kira-kira kalau seperti itu kenapa ya dok? Ya karena perempuan kan butuh perhatian, butuh kasih sayang kan. Ya karena memang harus disayang ya, perempuan itu kayak harus disayang. Jadi kalau tidak disayang ya susah. Jadi memang ada perhatian. Tapi memang tergantung dari pola lingkungannya bagaimana diajarkan. Karena kasih sayang itu luar biasa yang pada perempuan. Jadi kalau mau dibilang ya kerentanan itu ada pada pikiran. Jadi sebenarnya kalau mau diet, itu cukup stres. Tidak usah kita minum obat-obatan diet. Benar. Karena stres itu jauh lebih cepat menurunkan berat badan dibandingkan obat diet. Ya. Kalau nggak percaya bisa dicoba nih. Mau ujian, nggak mau makan, nggak mau apalagi nanti. Karena uang bulanan habis. Iya, stres. Dan itu kalau laki-laki masih biasa aja mungkin. Tapi kalau perempuan tuh cepet banget. Lebih bisa mengelola emosi. Iya, jadi memang karena kita tidak bisa mengelola emosi dengan baik, terutama adalah anger management, ya, itu dari perempuan rentan, lebih rentan, ya. Jadi kalau saya tadi bilang kenapa jadi sakit, ya karena lebih rentan. Ya kan, pola kehidupannya, kemudian pakaiannya dan lain-lain itu lebih rentan. Kayak misalnya dia menutup sampai berlapis-lapis sebenarnya kan nggak apa-apa, tapi dengan cara yang benar. Nah, sedangkan untuk mencari yang benar, kayak tadi Mbak Nadia bilang sudah ada perkembangan zaman dan lainnya, sehingga sekarang apa-apa kalau mau ditanya itu, dok kalau menurut TikTok itu begini. Kalau menurut Google itu begini, kalau menurut YouTube saya nonton begini. Nah, tadi bilang influencer. Nah, sebenarnya influencer itu bisa bagus karena kita yang salah. Kenapa? Karena kita subscribe mereka. Benar. Pada saat kita buat kayak gini nih, kita bikin acara bagus nih, podcast rollin gitu ya, dari komunikasi. Itu apakah mereka si influencer itu apakah dia mau juga subscribe kita? Kan enggak juga. Gitu loh. Jadi hal-hal ini makanya mudah-mudahan nanti dengan kita acara makin bagus, makin banyak yang subscribe kita, jadi supaya informasi itu masuk ke dalam semua itu. Karena ini yang kalau saya bilang yang harus kita breakout, jadi harus kita benar-benar kita nggak boleh lagi nih dalam ketabuhan ya, artinya kita harus bicara apa adanya supaya mendapatkan informasi yang baik dan tepat, seperti itu. Iya dok.
ini saya masih ingin bertanya terkait dengan kanker serviks nih ya. Nah, Dok, bagaimana dengan wanita yang belum menikah? Apakah itu juga bisa terkena kanker serviks? Nah, tadi kembali lagi, Mm-mm. faktor risikonya adalah apa? Kalau sudah pernah berhubungan, Oh iya, benar. ya, itu bisa. Jadi ada juga begini, dia berhubungan pada saat SMA, Iya. di mana itu belum usia 20 tahun. Ternyata dia terkena kanker di usia 40 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dokter mengalami kerancuan di situ. Kenapa? Ini mau saya periksa bilangnya masih belum menikah. Ditanya sudah pernah berhubungan dia tidak ngaku. Iya, Iya kan? pasti. Tapi saya yakin bahwa ini adalah 80% adalah kanker. Nah, Iya. ternyata begitu kita paksakan baru dia mengaku dan akhirnya kita bisa periksa dalam, barulah kita tahu itu benar-benar kanker. Nah, kenapa dokter mengalami kebingungan? Karena tidak semua wanita itu bisa paham bahwa pemeriksaan dalam dengan menggunakan alat itu nanti takutnya efeknya, oh gara-gara dokter nih melakukan pelecehan, jadi akhirnya saya tidak virgin, apa segala macam. Itu juga sebenarnya bermasalah juga buat dokternya. Makanya dalam pemeriksaan itu dokter harus didampingi oleh asistennya, Iya. supaya untuk melihat seperti itu. Mitos atau fakta, Dok? Oke. Tanpa gejala itu menandakan bahwa seseorang itu bebas dari kanker serviks. Mitos. Mitos ya, iya. Mitos. Karena kalau tidak menimbulkan gejala, Malah bisa jadi yang paling bagus. Bisa jadi efeknya yang paling jelek malah. iya, Itu jadi jawabannya mitos. iya. Mitos atau fakta, penderita kanker serviks itu tidak memiliki harapan hidup. Mitos lah. Iya, Pasti mitos. Iya. Karena kalau ketahuan dari awal, maka dia bisa sembuh. Saya punya pasien yang saat saya tiba di Palu, saya kan dari Palu baru tahun 2019. Yang sudah saya operasi, kanker serviks stadium 1, alhamdulillah sekarang sudah 5 tahun dia, sejak saya terakhir operasi dia, tidak pernah kambuh sama sekali. Hasil pap smearnya semua bagus. Artinya menandakan apa? Menandakan bahwa itu bukan masalah dan masih bisa diobatin. Iya. Yang masalah adalah karena kita tidak mau memeriksakan Iya. diri. Itu sudah. Itu ya. Jadi jangan takut untuk periksa ke dokter ya, Dok. Karena dengan mengetahui lebih awal, lebih dini, itu akan lebih baik nih untuk kita. Nah, terakhir nih, Dok. Apakah dokter punya pesan untuk rollers ya? Karena tadi kita sudah banyak membahas tentang reproduksi, kemudian juga kanker serviks gitu. Pesan untuk rollers, Dok? Ya, kalau untuk pesan untuk rollers adalah pertama adalah kita harus mengetahui kesehatan reproduksi dan jangan pernah takut untuk memeriksakan atau bertanya. Karena sesungguhnya tidak pernah ada obat takut yang dijual. Jadi kalau misalnya mau takut, ya dokter nggak punya obatnya buat takut. Tapi kalau mau sembuh, insya Allah dokter akan punya caranya dan bagaimana menjelaskan sebenarnya apa yang dialami. Jadi kuncinya adalah jangan lupa memeriksakan kesehatan kita di saat baik ataupun di saat sedang sakit. Seperti itu ya. Iya. Ya, itu pesan dari Dr. Herdana ya, rollers ya. Luar biasa sekali. Di episode kali ini kita ya, saya rollers itu mendapatkan wawasan baru lagi mengenai kesehatan reproduksi, kanker serviks, kemudian juga kita tadi sempat membahas toxic relationship ya, yang pastinya juga relate nih buat para rollers. Kami mengucapkan terima kasih untuk Dr. Herdana yang sudah bersedia hadir di Rollin Podcast Ilmu Komunikasi, berbagi kepada kita semua, dan semoga dokter sehat selalu. Dan saya yakin ya rollers ya, dari dokter kemudian juga dari BKKBN itu pasti sudah menggencarkan ya edukasi yang pastinya bermanfaat untuk kita. Nah, tetapi itu sebenarnya kembali lagi nih ya dari kita rollers ya, karena segala sesuatu yang kita konsumsi di media sosial itu sebenarnya kita yang pilih gitu kan. Nah, jadi ya kalau misalnya itu baik untuk kita, ya kita ambil, kalau tidak ya jangan, seperti itu. Nah, rollers, jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram kita rollin_podcast Ilkom Untat, dan juga jangan lupa subscribe YouTube Ilmu Komunikasi Untat. Jangan lupa di like, comment, and share ke semuanya, oke? Nah, Dok, boleh kita tutup podcast kita kali ini dengan tagline Rollin ya. Gimana? Jadi Terakhir. seperti ini. Rollin Podcast,
Ngobrol Infinity kayak gitu. Oke, rolling coaster. Iya, Apa? Rolling Podcast Ngobrol Infinity. Oke. Kita tunjuk ke kamera. Ya. Ya, bareng-bareng. Rolling Rolling Podcast Podcast, Ngobrol Infinity. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.